Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu perkembangan terbaru terkait seleksi ASN Guru P3K tahun 2021. Yang mana untuk seleksi P3K tahap pertama ini sudah memasuki tahap akhir ya teman-teman. Dan nanti pada tanggal 24 September ini akan diumumkan siapa saja yang berhak lolos dan siapa saja yang tidak berhak lolos. Dan buat teman-teman yang keberatan dengan hasil yang diumumkan nanti, maka teman-teman bisa menyanggahnya. Dan kemudian di sini ada informasi terbaru dari Bapak Abi Ridwan ya teman, yang mana beliau menjawab pertanyaan dari salah satu pelamar. Kita lihat di sini. Nah, ini dia teman-teman Twitter resmi milik Bapak Abi Ridwan. Kita lihat di sini, ini ada salah satu pelamar yang bertanya ya teman. Kita lihat pertanyaannya. Pak, kalau yang sudah lulus seleksi kompetensi tahap 1 dan tahapan seleksi kompetensi tahap 1 sudah usai untuk guru P3K, apakah yang lulus langsung lanjut ke pemberkasan atau nunggu seleksi kompetensi tahap 2 dan tahap 3 berakhir? Karena jadwal pemberkasan untuk P3K Guru 2021 tidak ada Pak. Mohon tanggapannya karena banyak yang nanya ini. Kemudian dijawab oleh Bapak Abi Ridwan teman-teman, mestinya lanjut pemberkasan. Dan kemudian di sini dipertegas lagi teman oleh Bapak Abi Ridwan. Kita lihat di sini. Apapun yang terjadi, seleksi kompetensi P3K Guru tahap 1 sudah selesai. Bagi mereka yang lulus dan melawan diri sendiri, nilai maksimal formasi di sekolah induk bersiapkan dengan pemberkasan. Cek peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 tentang juknis pengadaan P3K. Nah, jadi ini sedikit kabar gembira ya teman bagi guru honorer yang melamar di formasi sekolah induknya, dan apabila dia lolos passing grade dan memiliki nilai maksimal, maka dia semakin dekat dengan pemberkasan, bersiapkan dengan pemberkasan. Nah, jadi guru honorer yang melamar di sekolah induk ini kemungkinan tidak memiliki saingan dari guru honorer sekolah lain ya teman. Jadi jika dia lolos passing grade dan memiliki nilai tertinggi, maka kemungkinan besar dia akan lanjut ke tahap pemberkasan. Kemudian di sini juga ada tanggapan dari Bapak Abi Ridwan ya teman. Kita lihat di sini. Selamat untuk kita semua. Dalam beberapa bulan ke depan, banyak pahlawan tanpa tanda jasa akan benar-benar merasakan buktinya secara nyata. Patenang Athena, Gusti Allah tak tedung. Dan kemudian ditanggapi oleh Bapak Abi Ridwan teman-teman. Dan ditanggapi dengan bahasa Madura juga. Kita lihat di sini. Tepak jierul. Gusti Allah ben pamarintah tak tedung. Tapi tak bisa kakapi deti ASN. Polana area seleksi. Pokoknya, faiza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Pakun semangat taretan. Nah, jadi jika diartikan kurang lebih seperti ini, teman-teman. Betul itu Irul. Yang Maha Kuasa ataupun Allah dan pemerintah tidak tidur. Tapi tidak semuanya bisa jadi ASN. Karena ini seleksi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, teman. Nah, jadi Bapak Abi Ridwan ini berasal dari Sumeneb, Madura, ya, teman. Jadi beliau paham ataupun tahu tentang bahasa Madura ini. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi ya teman dari salah satu pelamar dan dijawab langsung oleh Bapak Abi Ridwan. Kita lihat di sini. Saya GTT di sekolah negeri 10 tahun, tapi sekolah saya tidak ada formasi. Daftar di sekolah lain yang banyak didaftar oleh GTT lainnya. Alhamdulillah lulus passing grade. Manajerial 191, wawancara 36, guru kelas yaitu 325. Tapi harapan ini pupus karena di sekolah lain yang daftar ada yang punya sertifikat pendidik. Nah, jadi guru honorer ini merasa galau ya teman. Karena apa? Karena saingannya ini memiliki sertifikat pendidik. Kemudian dijawab teman-teman oleh Bapak Abi Ridwan. Belum tentu Bu, banyak yang sudah mengalkulasi. Tapi tunggu sajalah hasil resmi dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Tidak perlu patah semangat duluan. Kita tidak tahu besok hari Tuhan akan memberikan surprise apa pada hambanya yang selalu berusaha dan berdoa. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer, lebih baik kita tunggu saja teman, tunggu pengumuman resmi yang nantinya akan diumumkan pada tanggal 24 September tahun 2021. Yang mana nantinya akan diumumkan di website p3kguru.kemendikbudristek ya teman. Jadi buat teman-teman nantinya pantau di website tersebut. Dan apabila nanti hasilnya kurang memuaskan ataupun ada hal-hal yang kurang, maka nantinya teman-teman diberikan kesempatan untuk menyanggah hasil tersebut. Jadi seperti itu ya teman, kita tunggu saja pengumuman resminya.
Kemudian selanjutnya, admin infokan lagi ya teman, bagi guru honorer yang tidak lolos di ujian seleksi P3K tahap pertama, teman-teman jangan khawatir karena teman-teman masih memiliki kesempatan di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Nah, kita lihat di sini teman-teman, aturan untuk ujian seleksi P3K tahap kedua, seleksi kompetensi tahap 2. Seleksi kompetensi tahap 2 diperuntukkan bagi yang pertama, pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi 1. Nah, jadi semua guru honorer yang tidak lulus di tahap pertama ini memiliki kesempatan di tahap yang kedua. Kemudian yang kedua, guru non-ASN yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Dan yang ketiga, lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan PBG Kemendikbudristek. Nah, jadi selain guru honorer yang gagal di seleksi tahap pertama, di sini juga ada tambahan guru honorer ya teman, yaitu guru honorer non-ASN dari sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Jadi tambah banyak lagi di tahap yang kedua. Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi tahap 1 sebagaimana dimaksud angka 1 memilih ulang formasi. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal memilih saja formasi yang baru, yaitu formasi yang masih belum terpenuhi di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Sedangkan guru non-ASN sebagaimana dimaksud angka 2 dan lulusan pendidikan profesi guru angka 3 memilih formasi yang masih belum terisi untuk pertama kali. Nah, jadi bagi guru honorer swasta dan juga lulusan PBG, ini pertama kalinya untuk memilih formasi. Bagi lulusan pendidikan profesi guru sebagaimana dimaksud angka 3 memilih formasi sesuai dengan domisili pelamar dan pelamar lain memilih formasi dalam satu daerah kewenangan pengelolaan pendidikan serta sesuai dengan kualifikasi akademik ataupun sertifikat pendidik. Nah, jadi di sini ada ketentuan ya teman, bagi guru honorer lulusan PPG, di sini teman-teman harus memilih sesuai dengan domisili pelamar. Dan bagi guru honorer lain, baik itu sekolah negeri dan swasta, ini harus memilih formasi dalam satu daerah kewenangan ataupun dalam satu instansi kabupaten atau kota. Jadi seperti itu ya teman, ketentuan di tahap yang kedua. Kemudian selanjutnya yaitu pengumuman dan masa sanggah hasil seleksi kompetensi tahap 2. Pelamar pada seleksi kompetensi tahap 2 yang dinyatakan lulus akan diumumkan secara terbuka melalui laman guru-p3k.kemendikbud.go.id dan laman gtk.kemendikbud.go.id. Nah, jadi nanti akan diumumkan ya teman di website guru-p3k.kemendikbud.go.id. Kemudian pelamar yang dinyatakan tidak lolos seleksi kompetensi tahap 2 dapat mengajukan sanggahan melalui sscsnbkn.go.id menggunakan akun pendaftaran paling lama 3 hari sejak diumumkan. Nah, jadi ini sama ya teman dengan ujian seleksi P3K tahap pertama. Apabila nanti teman dinyatakan tidak lolos seleksi kompetensi tahap 2, maka teman bisa mengajukan sanggah. Dalam mengajukan sanggahan, pelamar tidak diperkenankan mengajukan dokumen atau tambahan ataupun memperbarui dokumen lamaran. Selanjutnya, panitia penyelenggara menanggapi sanggahan tersebut dengan cara memverifikasi hasil seleksi kompetensi tahap 2 yang disampaikan dengan persyaratan yang ditetapkan. Hasil verifikasi diumumkan melalui laman guru-p3k.kemendikbud.go.id dan laman gtk.kemendikbud.go.id paling lambat 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Nah, jadi nanti semua pengumuman yang berkaitan dengan seleksi guru P3K ini nantinya akan diumumkan di guru-p3k.kemendikbud.go.id ya teman. Jadi buat teman-teman sering-sering pantau website tersebut. Karena nantinya informasi-informasi penting akan diumumkan di website tersebut. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.